Semangat pagi, selamat malam, ESPN dan Sobat Properti di Indonesia. Ya, selamat bergabung kembali di Aspirasi Properti malam ini. Ya, sebagaimana biasanya teman-teman, kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lain terkait bisnis properti. Saya, Ariko, selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia, malam ini ditemani oleh rekan saya, Bapak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ISP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN, dan Sobat Aspirasi Properti. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, Sobat Properti. Amin. Ya, ya senang sekali nih malam ini kita bertemu kembali dalam podcast webinar Aspirasi Properti yang Nusantara Series ya Pak Ari. Betul Pak. Satu ruang diskusi yang mengangkat potensi dan juga peluang properti dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas Sumatera Utara, salah satu wilayah strategis yang pertumbuhan ekonominya sangat menarik dan juga dinamika pasar propertinya sangat unik, gitu ya Pak Ari Benar ya. sekali nih Pak Hendra, benar. Karena untuk topik ekspresi properti dengan Nusantara Series ini kita selalu membahas terkait dengan area-area di Nusantara kita yang tercinta ini nih Pak. Dan malam hari Iya, ini Pak telah hadir bersama dengan kita Bapak Leo Mulijono selaku business owner dari International Property Indonesia dan beliau juga menjabat sebagai Ketua DPD Arebi Sumatera Utara yang akan berbagi insight langsung dari lapangan, bukan hanya teori tapi realita pasar yang dihadapi broker dan investor pada saat ini. Pak Leo, selamat datang di Aspirasi Properti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama dengan kami malam ini, Pak. Selamat malam, semangat semua kepada semua teman-teman dari ISP. Kemudian terima kasih atas undangannya Pak Ari dan Pak Hendra. Selamat malam dan semangat. Semangat, semangat, Pak. semangat pagi, selamat malam Pak Leo. Ini terima kasih banget nih, saya dengar tadi baru sampai dari luar ya, sibuk sekali kelihatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bagi kami Ya, Pak. Pak di Aspirasi Properti. Iya, ini Saking semangat kayaknya ya Pak, memang jujur Pak. Saya kemarin nunggu Pak dari jam 8. Saya lupa tanggal 24. Harusnya tanggal Wah, 25 kita Pak. Terlalu semangat iya, saya iya. jadinya. oke. Terima kasih Pak. Ini menarik ya. Ternyata sessionnya kita di hari ini Pak Leo malah dari kemarin sudah standby. Iya, Siap, siap, siap. Oke. Nah, mungkin kita tanpa berlama-lama lagi kita bisa mulai diskusi talk show kita di malam hari ini nih Pak Leo ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan eh, Ya, profesi gitu ya Pak Leo ya, mungkin boleh berbagi kisah bagaimana nih Pak Leo mulai terjun ke bisnis properti hingga menjabat saat ini sebagai Ketua DPD Arebi Sumatera Utara saat ini nih Pak. Boleh baik spill-spill Pak, dikit baik. gitu Pak Leo. Baik, terpaksa buka kartu sedikit Pak ya. Ya, Iya, selamat malam dan saya Leo seperti yang diceritakan tadi, nama saya Leo Mulyono, saya anak Medan. Ya, sekarang memang aktif di International Property sebagai salah satu founder dan juga menjabat sebagai ketua DPD Arebi Sumatera Utara. Saya sedikit melenceng sebenarnya sedikit ya. Karena pada tahun 2000 saya tamat dari Australia Universitas RMIT ya. Itu sebagai arsitek, Pak, tahun oh 2000. Namun oke. ketika pulang ke Indonesia karena berbagai masalah, perbedaan peraturan, perbedaan cara hitung yang ada di Indonesia dan di Australia, akhirnya mungkin saya mencari kesempatan belajar dahulu. Jadi kesempatan saya dapat pertama waktu itu adalah sebagai sales property, Pak. Karena awalnya saya pikir, ya bolehlah gitu ya. Karena di dunia properti sedikit singgung juga di arsitektur, jadi mungkin masih mudah untuk saya untuk sinkron seperti itu. Akhirnya dengan dasar-dasar arsitek memang membantu saya sangat banyak karena akan mempermudah saya untuk mengenal desain layout, bagaimana flow dan segala macam dan mempermudah saya untuk menjelaskan kepada calon-calon kamar seperti apa rumah yang bisa mereka dapat atau kalau mereka ada keinginan-keinginan tertentu Pak, mudah bagi saya untuk menangkap dan saya juga mudah saya untuk menjelaskan kepada apakah itu sisi
developer lainnya, arsitektur lainnya, atau saya juga bisa membuat illustration seperti apa yang dia inginkan. Jadi customer saya bisa mendapat yang lebih baik seperti itu. Nah, sambil Oke. berjalan di situ saya belajar tentang bisnis ya di Indonesia. Bagaimana saya harus mendalami, bagaimana saya harus mengikuti sosial yang ada di Indonesia, ketemu dengan divisi-divisi lainnya. Akhirnya ya lumayan Pak, belajarnya begitu banyak. Di samping itu karena saya kerja di sales property, saya juga mendapat kesempatan untuk belajar sinkron bagaimana dengan pihak bank, bagaimana KPR, ketemu dengan notaris, legalitas di Indonesia seperti apa. Jadi menurut saya kesempatan itu saya belajar jauh lebih banyak daripada saya dapat di sekolah, malah seperti itu. Karena kita belajar di lapangan. Nah, selain itu ketika tahun 2000 itu saya baru tamat kuliah, saya jadi kesempatan untuk mencari uang sendiri, Pak. Tidak terganggu dan tidak mengganggu ya keluarga lah seperti itu. Karena kita ketahui tahun 98 adalah tahun bermasalahnya mungkin finance ya, keuangan di segala bidang, semua orang tua juga kesulitan. Jadi waktu itu saya dapat pekerjaan sebagai sales pun itu sangat membantu saya. Karena dalam 1,5 tahun Pak, saya dari komisi saya berhasil membeli kijang kapsul saya yang pertama Pak. Wah, Wah, Akhirnya, wah ini saya bilang sales property itu enak sekali seperti itu. Sorry, jadi saya go on sampai sekarang gitu. Di tahun 2003-2004 karena saya tetap konsisten terhadap kerjaan, memberikan service kepada customer saya dapat kesempatan sangat bagus. Dari customer saya sendiri, yang waktu itu saya jual pergudangan ya, saya dipercayakan karena beliau membuat proyek tersendiri ya, tidak bergabung dengan developer lama atau bos saya yang lama. Ya akhirnya saya dipercayakan jadi GM Pak untuk oke. menghandle satu proyek pergudangan baru. Nah, akhirnya saya ikut bos saya ini lebih kurang hampir 8 tahun. Saya menghandle satu pergudangan, dua proyek residential hingga selesai. Kemudian pada proyek ketiga, saya dapat penawaran dari perusahaan luar untuk bekerja di ya mungkin kita bilang area manager untuk produk tertentu untuk di Sumatera. Jadi namanya masih muda Pak. Kesempatan ada kita gas terus Pak. Jadi saya saya sempat pindah iya. ke lain hati Pak di bidang lain. Nah, hingga 4 tahun hingga akhirnya dari eh, bos saya yang lama dari proyek yang lama juga karena beliau membuat satu proyek yang menurut saya cukup menarik yaitu ada proyek di Bali, kemudian ada proyek yang menggabungkan developer, kemudian ada proyek apartemen yang bisa gunakan untuk education yang menurut saya sangat menantang. Akhirnya saya comeback Pak di tahun 2010. Saya comeback kembali ke dunia properti dan akhirnya sehingga sekarang saya sudah 12 tahun lebih membentuk perusahaan international property bersama dengan dua kawan founder lainnya. Hingga sekarang kita berusaha untuk tetap konsisten dan kita bantu bila mana ada teman-teman lain kepengen belajar, kepengen terjun di dunia property agency, kami akan siap membantu Oh, sesuai dengan apa yang kita sadar. Begitu, Pak. iya, iya. Mantap sekali nih ya. Ini inspiratif sekali ya dari apa Iya, namanya dari seorang yang dari arsitektur ke dunia arsitek. Iya. properti ini Pak ya. Terus Tapi terjadi memang pertobatan arsitek ini lagi. masih nyambung sekali sih sama properti, Pak Leo. Betul betul. Jadi dapat nilai Nyenggol-nyenggol tambah malah ya. Iya, Mm-mm. betul, mempermudah. Karena yang lucunya iya. satu, kenapa saya juga nggak terlalu konsisten di properti, tahun 2000 adalah tahun arsitektur berubah dari manual, Pak, meja gambar, ke Iya. AutoCAD, Pak. Jadi kalau saya Oke. mau lanjut, Pak, Oh, waktu itu saya belajar dari nol, Pak, namanya, Pak. belajar AutoCAD lagi ya. Iya, iya. Ya. Harus Tapi ini dari nol satu lagi. hal yang menarik ya. Sama aja ngulang, Pak. Iya, iya. Tapi ini satu hal yang menarik ya Pak Hendra ya. Memang di apa di dalam sesi-sesi hidupnya kita ya, musim-musim hidupnya kita memang ada satu titik tertentu di mana kita memang harus
move ya, harus berubah ya. Seperti yang tadi Pak Leo sampaikan nih Pak Hendra nih, dari yang kerjanya manual, Iya. meja Mm-mm. gambar harus pakai yang digital ya. Nah, ini kurang lebih sama nih dengan kondisi saat ini di dunia properti ya Pak ya. Memang udah Dunia saatnya juga properti kita benar. harus go digital juga ya. Mm-mm. Pindah ke digital juga, ya. Ya. Tuh. Oke, ini seru banget nih dari ceritanya Pak Leo ya. Nah, tapi Pak Leo, kalau terkait dengan properti di Sumatera Utara nih, dan kita kan ingin memahami ya peluang properti secara utuh di sana, kita perlu lihat gambaran besarnya atau kurang lebih ya, nih kondisi yang ada serta karakter di pasar properti Sumatera Utara pada umumnya nih, Pak Leo. Bagaimana Bapak melihat kondisi pasar properti Sumatera Utara pada saat ini nih, Pak? Baik, baik. Kalau untuk Medan Pak ya, Sumatera Utara, memang harus kita akui Pak, Medan itu kota yang sedikit antik Pak. Oke. Kenapa antik? Hmm. Challenge-nya itu sangat berbeda mungkin dengan daerah-daerah lain. Bahkan ada yang dikatakan orang, Medan itu ada yang katakan itu menantang, ada yang dikatakan itu unik, ada yang menyatakan Medan itu yang menarik karena banyak hal, tetapi ada yang menyatakan orang Medan itu adalah tipikal bisnis yang jauh di luar out of box semua, Pak. Jadi kalau kita bilang sulit, ya sulit sekali. Tapi kalau ketemu ketemu cara, ketemu jalur yang sudah cocok, Pak, itu waduh, mulus, Pak, mulus banget. Kenapa? Orang Medan itu pada dasarnya tipikalnya sangat banyak ya, suku-suku di sini banyak. Nah, kemudian kita bilang tradisi di sini juga masih banyak yang sangat kuat. Namun Kota Medan itu termasuk daerah yang setiap suku, setiap tradisi itu masih bisa berjalan bareng. Hingga sekarang saya lahir di Kota Medan dan hingga sekarang masih di Kota Medan dan sangat mencintai Kota Medan saya, Pak. Karena menurut saya Kota Medan itu walaupun kita bilang banyak eh, tantangan dan segala macam, karena kita sudah tahu dan sudah terbiasa, kita sangat mudah mengerti dan sudah masuk, walaupun dimanapun itu, Pak. Ya. Nah, kedua, orang Medan itu termasuk beberapa yang suku-suku yang ada, itu memang bukan orang yang manja, suka tantangan, ya, kan? Dan termasuk juga ada kedua, Pak. Orang Medan suka sekali namanya eh, tantangan di bidang lain, Pak. Ya, kalau Wow. kita tahu Oh. apa yang baru di Medan itu pasti dicoba. Apapun FOMO ya itu, Pak Pak. ya? Berarti Hebat FOMO sekali. ya, fear of missing out ya? Iya, betul. Oke, Nanti tidak boleh miss, Pak. Tidak boleh miss dan tidak oke. boleh kalah. Ya. Dan enaknya satu, kalau di challenge, wah, gempurannya ngeri, Pak. Gencar sekali. Gaspol nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau kita ketemu dan kita bentuk tim dengan orang Medan, kalau kita tahu caranya membentuk mereka, membiring mereka, Pak. Wah, anak-anak Medan itu bisa dijadikan tim tempur yang sangat-sangat hebat. Dan dilempar ke daerah manapun, Pak, orang Medan tidak kalah, tidak takut, dan tidak akan menyerah. Itu saya harus acung jempol ya, mau dua, mau empat pun saya kasih untuk anak Medan, Pak. Ya akhirnya Luar memang biasa. Medan, Sumatera Utara memiliki rekor pertumbuhan ekonomi yang saya bilang selama ini tetap positif, tidak jarang banget deh kita bilang melempem gitu. Mudah-mudahan dengan Hmm. seperti ini, dengar yang seperti ini, orang Medan tambah semangat Pak nanti Pak. Wah, mantap sekali nih. Mantap, mantap. Luar biasa, Pak. Iya, tapi Pak Leo, kalau kalau kita dengar Sumatera Utara, apakah itu memang fokusnya hanya di kota Medan untuk pertumbuhan properti utamanya, Pak? Atau ada wilayah atau kota lain gitu yang menjadi motor pertumbuhan properti di Sumatera Utara? Oh, kalau perkembangan di Sumatera Utara sebenarnya sih di banyak daerah itu juga berkembang, Pak. Hanya Ya, mungkin di perkembangan mungkin ya di daerah masing-masing itu ada yang lebih lebih konsisten di daerah-daerah tertentu itu adalah hal-hal yang sesuai dengan apa yang ada di daerah mereka. Jadi contoh di Tapanuli itu lebih cocok misalnya ke agraria dan daerah lain. Karena kalau kota Medan itu boleh dikatakan banyak yang bisa dibuat,
baik itu kita bilang kebun-kebun seperti karet, kopi, teh, karena teh lebih kuat daripada kopi ya. Tapi kalau karet, kelapa sawit, teh itu 3 merupakan bisnis agraria yang sangat dominan. Ya. Kemudian Oke. Sumatera Utara sendiri juga dekat dengan laut. Jadi hasil perikanan juga cukup tinggi. Ya. Nah, kalau daerah lain itu juga ada yang memang didukung oleh pariwisatanya. Ya. Nah, daerah-daerah tertentu, Siantar dan beberapa titik, itu bahkan punya makanan-makanan khas. Jadi F&B-nya juga berkembang, Pak. Nah, kalau beberapa daerah itu kita bisa kan dia punya alamnya sangat indah, pariwisatanya bagus, hanya memang kalau dulu kekurangannya adalah jalan, akses jalannya. Ya, tapi kita lihat 5 tahun terakhir ini perkembangan tol di Kota Medan untuk tol Sumatera perkembangannya sangat-sangat bagus. Oke. 5 tahun yang lalu saya mau ke Siantar, itu sekian jam. Sekarang dari Kota Medan ke Siantar dengan adanya pembukaan tol baru yang apalagi baru dibuka lagi Pak aksesnya, itu kita bisa ya di bawah 2 jam udah kelar Pak. Dulunya hampir 4 jam malahan, itu kalau nggak macet. Oke. Nah begitu juga beberapa daerah lain Pak. Dengan akhirnya seperti ini, pertumbuhan ekonomi baik di kota sampai ke pinggiran itu semuanya bagus. Nah, kemudian karena Sumut itu juga berdekatan dengan Aceh dan daerah yang lain, ada beberapa daerah itu Pak, dia punya industri sangat tinggi. Nah, contoh daerah arah ke Tanjung Morawa. Ya, arah ke Belawan mungkin selain perikanan itu adalah pengangkut transport sama pabrik ya, karena Ya. berdekatan dengan eh, pelabuhan ya. Nah, arah ke Tanjung Morawa itu justru banyak pabrik-pabrik yang memang butuh domisili pengiriman ke daerah-daerah lain karena Trans Sumatera melewati dari situ. Nah, ada daerah lain justru perkebunannya yang tinggi. Contoh arah ke Rantau Prapat dan segala macam. Itu Rantau Prapat contoh di yang setahu saya Pak sekarang apa? Itu untuk hasil bumi kelapa sawitnya itu rendimennya termasuk paling tinggi se-Indonesia. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu itu memiliki perkembangan di titik-titik bisnis-bisnis yang tersendiri. Yang mendukung ada ya kalau ada pabrik akan butuh perumahan ya. Nah, untuk karyawan bisa aja beberapa titik itu pertumbuhan FLPP sangat tinggi. Makanya di Kota Medan kawan-kawan kita di Ray, Apersi, Himpera itu semuanya sangat bagus. Hasilnya sangat tinggi ya. Nah, kemudian di daerah lain, kalau kita bilang arah ke tebing Siantar, itu memang termasuk daerah perkembangan baru, apalagi didukung dengan tol yang sekarang ya. Jadi setahu saya daerah-daerah tebing Siantar sampai Tapot itu perkembangan propertinya juga cukup bagus. Namun kalau kita bilang di Kota Medan, apalagi sekarang airport, bandara itu sudah dipindahkan. Jadi kita memang mengharapkan pertumbuhan properti khusus high rising up ya virtual bangunan tinggi itu di Kota Medan akan sangat berkembang Pak karena kalau dulu khusus di Kota Medan untuk ruko dan residential atau villa itu sangat tinggi tapi gedung tinggi tidak bisa karena izin ketinggian susah karena dulu Polonia posisinya ada di inti kota. Nah itu memang menjadi penghambat di sana tapi kita harapkan sekarang perpindahan bandara pun sudah selesai. Kita lagi menunggu nih perkembangan bandara angkutan udara. Apakah itu jadi dipindahkan? Kalau dipindah, ya mudah-mudahan pertumbuhan high rising building di Kota Medan akan jauh-jauh lebih tinggi lagi. Sekarang sih sudah ada beberapa apartemen, gedung-gedung office building yang sudah dikembangkan di Kota Medan. Tapi jumlahnya tidak bisa sebanding dengan yang ada di Bandung, di Jakarta, di Banten, di kota-kota Surabaya seperti itu. Karena problemnya di bandara tersebut, izin ketinggiannya lah Pak, seperti itu. Nah, jadi basically-nya kalau di Kota Medan untuk residential memang sekarang sangat dominan. Sangat dominan. Kalau ruko mungkin tidak seperti dulu. Kalau tahun 90-an, 2000 Indonesia, Medan khususnya itu dikenal sebagai daerah sejuta ruko. Sekarang sudah mulai dirubah menjadi sejuta villa, Pak. Seperti itu. Oh, Juta villa.
Iya, iya. Oh, menarik sekali, berarti Medan dan Sumatera Utara ini banyak sekali potensi ya, Pak Leo, Pak Ari. Jadi Betul, bukan hanya betul. perumahan, Ya. tapi juga ke arah agraria, perkebunan, industri, pariwisata. Kita kalau ke Medan itu selalu carinya juga ini ya, hasil bumi gitu kan. Kayak durian Medan itu semua orang pasti cari gitu kan, Hasil durian buminya Medan. duren atau apa nih, Pak? Ah, durian Medan no putus ya, Pak. 12 bulan, 12 bulan Iya, tetap ada, Pak. ada terus ya. Jadi kebunnya Tiada luar biasa matinya, di Pak, kalau mana-mana. durian Medan, Pak. Benar, Durian benar, ucok Pak. ya, Benar, benar, benar. Medan. Ya, durian sekarang udah Iya, banyak, iya. Pak. Ada Ucok, ada Palawi, ada ini. Udah brandnya udah banyak banget. Dan itu rata-rata cukup bagus. Hanya yang penting satu, kalau durian sekarang dari Musang King pun sudah ada beberapa kawan-kawan di Kota Medan sudah mulai membuat ini, Pak, perkebunan Musang King di Kota Medan, seputaran Medan maksudnya. Nah, kemudian banyak lagi durian-durian lokal yang memang dari dulu juga cukup enak, gitu. Nah, Oke. terutama tergantung ke Bapak sih. Bapak sukanya yang pahit atau yang manis? Nah, itu ada masanya, Nah, Pak, ada bulan-bulannya. Nah, iya, iya, iya. tuh. Iya. Karet Jadi itu sama menarik kelapa investor sawit di juga ya, Sumatera Pak Utara Leo ya. paling tinggi. Hmm, Bisa, Pak. Kita iya. bahkan bisa buat, Pak, perumahan pakai pakai kebunnya itu tamannya taman durian juga boleh, Pak. Oh, jadi Menarik tuh, Pak, idenya pasti tuh bukan menarik. hanya perumahan biasa, tapi jadi perumahan plus kebun ya, Pak ya. Iya, kalau perlu kita buat kadang contoh ke arah ke Brastagi itu seperti di puncak ya kalau di Jakarta. Itu tempatnya bagus, dingin ya. Nah, kalau kita buat rumah 1.000 meter, ya kita bilang kalau durian sekarang Musangking ya, Musangking yang lagi terkenal. Itu kalau yang sudah matang di atas 10 tahun itu radiusnya 10 meter. Jadi kalau kita bilang kita bikin rumah santai ukuran-ukuran 100 meter aja, kita masih ada spare 900 meter. Itu bisa tanam 8 sampai 9 pohon musangking, Pak. Berarti bisa sambil duduk sambil makan Oke. enak atau sambil sambil dapat investasi masa tua, Pak. Seperti itu. Oh ya, betul, betul, betul ya. Jadi kalau di sana itu pasarnya dominasinya apa nih, Pak? Pak Leo, end user kah atau lebih ke investor? Kalau di daerah Medan dan Sumatera Utara Nah, untuk propertinya. baik. Kalau end user dan investor itu saya lihat itu memang ada beberapa market tersendiri, Pak ya. Jadi kalau perumahan-perumahan kalau di bawah 400-500 juta itu umumnya kebanyakan sih end user doang sih umumnya ya. Hmm. Tapi kalau rumah yang harga-harga 1 M ke atas ataupun pergudangan, Pak, itu masih menjadi incaran investor. Oke, kita Oke. contoh, Pak, apartemen di Kota Medan yang sekarang saya bisa kasih contoh adalah proyeknya Podomoro. Podomoro dalam 2 tahun terakhir ini itu menjadi incaran beberapa investor baru pun malahan, Pak. Karena pertama, ketika 2 tahun yang lalu sudah diberlakukan PPNTDP, otomatis bagi pembeli-pembeli Podomoro waktu itu, mereka sudah mendapat diskon, Pak. Diskon hingga 10%, 11%. Nah, otomatis harga itu cukup menarik bagi investment. Ditambah lagi, waktu Iya, itu iya. beberapa tower yang ada itu adalah unit yang sudah ready stock, Pak. Jadi cepat. Oh, Ditambah lagi ketika itu bank-bank di kota di Indonesia memiliki program-program supporting untuk properti. Bunga banknya itu lumayan, Pak, 3 tahun cuma 10% misalnya. Nah, itu bagi kita yang mau investasi cukup menarik. Ya, itu iya. pertama. Ditambah lagi 2 tahun yang lalu Podomoro mulai memberikan informasi BINUS akan, ya 2 tahun yang lalu benar, 2 tahun yang lalu BINUS akan buka di Kota Medan dan itu sudah start dari tahun lalu. Oke, otomatis kita bilang bagaimana apartemen studio kalau harganya di bawah 1 M ataupun 1 M lah kita bilang, ditambah lagi dia ada free PPN, kondisinya siap huni ya, kita tinggal tambahkan perabot. Maaf, kalau di Medan siap huni itu berarti belum termasuk perabot, Pak ya. Kalau di Medan Kosongan itu ya. fully Oh, furnished oh. termasuk perabot. Oke. Oke, Kosongan oke. benar.
Nah, kita tinggal tambah sedikit modal kita bisa sewakan dan mahasiswa itu bisa sewa dengan jangka 1, 2, atau 3 tahun, Pak. Atau kalau dia hingga selesai bisa ada yang sampai 4 tahun. Jadi kita tidak takut investasi kita itu jong. Karena kita takut kalau kita beli apartemen, yang kita takutkan adalah kosong selama setahun. Kita bayar biaya IPL yang lumayan mahal. Itu kan jadi beban. Tapi kalau Ya. tersewakan, kita enak karena setiap bulan atau per 1 tahun itu masuk income. Nah, itu di Podomoro City Medan, setelah ada BINUS, itu termasuk project investment yang sangat tinggi. Ditambah lagi beberapa project yang lain, ada yang memang sengaja dibangun berdekatan dengan universitas. Contoh, dekat Universitas USU itu ada 2 project. Satu namanya Mansur Resident, itu juga rental yang cukup tinggi, Pak. Itu hingga 8 hingga 10%, Pak. Nilai sewanya apartemen. Nah, begitu juga ada Skyview. Nah, juga ada Reskondo dan beberapa proyek lainnya yang memang mereka menggunakan konsep itu. Namun di Medan juga ada Oke. proyek yang tidak memfokuskan ke sana. Ada yang berdekatan dengan mall, ya, contoh Manhattan, Princeton. Nah, ada lagi proyek-proyek yang lain yang memang dibuat sistemnya adalah kondo, lebih tinggi kelasnya. Itu sudah ada 2 yang ada prepare di Kota Medan. Itu kita bilang hanya di parketnya apartemen, Pak, yang jumlahnya paling sedikit. Nah, kalau proyek yang lain, Pak, contoh developer nasional lainnya yang sudah masuk di Kota Medan dan sempat menjadi hit, Pak, karena mereka berhasil mencapai penjualan di Indonesia, ya kita nggak bilang nomor 1, paling nggak 3 terbesar se-Indonesia. Itu contoh Ciputra, itu sudah berkali-kali. Nah, kemudian ada sekarang baru masuk lagi adalah Agung Sedayu, Pak, di Kota Medan. Itu baru masuk 6 bulan yang lalu, Pak. Itu penjualannya lumayan, Pak. Saya bilang boleh dikatakan kalau penjualan Kota Medan dia sempat menggeser yang lainnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang lain sudah pernah jadi nomor 1 atau nomor 2, dia berhasil menggeser penjualan mereka. Nah, itu juga sangat bagus dan itu diincar dari data yang saya lihat, itu yang beli bukan investor, bahkan end user. Nah, itu contoh, Pak. Oke. Nah, belum lagi beberapa developer lokal bahkan sekarang sudah mencoba membuat dapat land bank-nya dan mencoba menaikkan grade kualitas perumahan yang dia bangun mengikuti developer nasional yang ada di Jakarta, Pak. Itu juga melakukan penjualan yang lumayan. Nah, ini kita bisa katakan seperti ini. Baik, berarti kalau lokal mungkin ada beberapa yang masih menggunakan konsep 20 unit ya. Itu rata-rata penjualnya bisa 3 bulan sudah sold out. Nah, konsep-konsep seperti ini ditambah bank juga support bank dengan bunga-bunga yang tidak terlalu tinggi. Tambah lagi setahu saya kemarin BTN mereka masih memiliki produk KPR 30 tahun untuk anak-anak milenial. Nah, ini sangat mensupport perkembangan properti, Pak. Terutama di Kota Medan yang memang ya mudah-mudahan anak muda yang baru nikah ya kan maunya nanti bisa survive sendiri, tidak mau tinggal sama mertua. Nah, ini kesempatan, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan ini ya banyak hal yang mendukung ya, Pak ya. Jadi saya bilang properti di Kota Medan sekarang lagi di masa-masa yang sangat bagus. Baik untuk developer sama kita untuk sebagai agent seperti itu, Pak. Oh, kemudian ada tambah Menarik lagi. sekali nih. Nah, selain lahan-lahan, Pak ya, untuk yang besar-besar seperti industri itu kan masih banyak. Karena setahu saya sekarang Medan ya mungkin nggak akan menang kalau dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Tapi di Medan itu ada beberapa hasil bumi yang memang masih bagus di kota Sumatera Utara dan seputarnya. Akhirnya banyak investor bahkan dari RRC pun mencoba membuka pabrik, Pak, di kota Medan dan sekitarnya. Ya, tapi bukan di kota Badia ya. Nah, akhirnya itu lahan-lahan untuk industri itu sekarang juga banyak didomisili investor-investor. Ditambah lagi karena dari luar itu tidak semuanya kan mereka membuat pabrik, tidak bisa membeli lahan. Nah, pergudangan, Pak. Sekarang boleh saya katakan, pergudangan yang baru itu dibangun paling cepat itu terakhir itu 3 tahun yang lalu. Sekarang belum banyak
yang launching ya pergudangan baru. Tapi kalau dari data yang saya dapat, secondary unit-unit lama pergudangan itu sekarang banyak diincar untuk penyewaan. Karena beberapa hal. Pertama, bandara yang baru, kemudian tol yang sudah dibuka, akhirnya apa? Banyak perusahaan-perusahaan logistik yang melihat dan membutuhkan banyak pergudangan-pergudangan yang tersebar. Bukan hanya di kota Medan, tetapi di kota-kota lain yang seputaran kota Medan. Itu selihat saya sekarang, itu banyak diminati, diincar oleh pengusaha-pengusaha baik yang lokal maupun dari luar, terutama logistik, untuk disewa. Dan itu kalau logistik seperti ini Pak, enak sekali. Sekali sewanya jangka aja bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi kalau kita yang menginvestasi di pergudangan Pak, itu saya bilang Pak, itu instrumen investasi masa tua yang sangat-sangat menarik sekali. Itu pasti menguntungkan banget Pak. Jadi tinggal dipilih, Bapak mau lebih suka yang mana, budgetnya berapa, ya, mau dapat income-nya berapa, banyak sekali Pak. Aja Pak. Banyak pilihan investasi ya Pak ya, dari apartemen, rumah, gudang, bahkan bisa juga ini ya, agraria ya. Luar biasa. Ini menarik sekali Betul, ya Pak tanah Arya pun di banyak Pak yang Sumatera mau Pak. Utara ya. Iya, dan cukup kaget juga ternyata investornya itu bukan hanya dari lokal ya, bukan hanya dari domestik, tapi juga dari luar negeri juga nih, sampai ke Tiongkok ya, RRC juga sudah merambah masuk ke dalam ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Leo, ada kebutuhan untuk pergudangan sebenarnya ya. Jadi lebih untuk Betul. distribution center atau distribution hub begitu ya, ke Pak Leo ya. Betul Pak. Karena memang kalau dari luar Pak, di pengusaha-pengusaha RRC itu, saya lihat satu Pak, mereka berani investasi, berani berkembang, mereka bawa teknologinya. Yang mereka takutkan adalah ketika sudah berkembang usaha dia 2-3 tahun, tidak dikasih izin Pak, lanjut, atau tidak mau disewakan lagi, mereka harus pindah. Mereka lebih takut Pak. Makanya umumnya mereka berani kontrak panjang. Nah inilah yang menurut saya cukup menarik untuk investor-investor seperti itu Pak. Iya, iya. Ini seru banget nih. Tapi kalau kita lihat dari sisi brokerage-nya nih, Pak Leo. Karena bagaimanapun juga transaksi properti kan tidak bisa lepas juga dari fungsi broker properti nih, Pak Leo ya. Nah, kira-kira kalau di Sumatera Utara ya, realita di lapangan yang sering terjadi itu tantangan terbesarnya apa sih yang sering dihadapi oleh para broker? Iya, kalau dihadapi broker, karena begini Pak, kita bilang untuk properti itu adalah bisnis yang sangat menyenangkan. Seperti yang saya alami dulu Pak, baru tamat kuliah jadi sales properti ya 1,5 tahun beli kijang kapsul kan, wih Dapat cukup kijang bangga kapsul gitu ya. Pak ya. Betul, kijang kapsul gue pertama. LGX Pak. Iya. BK-nya nomor-nomornya belakangnya SO, ya gitulah. Cuma udah dijual, sudah lama saya jual. Jadi Legend itu ya. harus ganti Pak, udah berapa tahun yang lalu kan. Iya, Nah, iya. hanya kalau kita bilang sebagai broker, kesempatan itu sangat banyak. Dan memang Medan itu bisa dikatakan kanan kiri jalan sedikit ketemu teman, ketemu saudara Pak. Begitu juga kalau kita yang ya kita bilang bergerak di bidang properti ini. Ngobrol-ngobrol dikit, ini saudaranya ini yang mau beli ini. Aduh, rupanya lu yang mau beli saudara sendiri gitu. Nah, bisa-bisa hal-hal itu terjadi. Namun kita harus akui Pak, sebagai property broker yang kita lakukan di sini bukan hanya saya itu ya di situ ada rumah ukuran sekian, harga sekian. Terjual saya minta komisi, bukan Pak. Kita bukan bisnis seperti itu. Yang kita berikan adalah service, ya. Kita di sini sebenarnya bukan sales, tapi kita ini harus membimbing diri kita sendiri, menjadikan kita sendiri sebagai seorang konsultan properti kepada customer kita. Seperti tadi saya katakan, begitu banyak prospek, begitu banyak kemungkinan. Yang mana sebenarnya yang cocok? Ini bagus, tetapi kalau kita tidak perhatikan dana si customer itu kuat, kita paksa dia KPR jangka pendek yang akhirnya melempem.
salah Contoh sasaran seperti itu. ya. Ini project bagus, tapi sebenarnya cocoknya untuk end user ditempati karena aman dan segala macam. Tetapi kalau kita paksa dia untuk beli, karena dinyatakan bahwa investasi harganya akan naik, tidak bisa. Karena apa? Apartemen itu di jangka pendek itu yang untuk adalah ROI, rental ya, oke? Tapi kalau capital gain belum, tidak akan bisa kecuali dia sudah penuh. Nah kan seperti itu. Nah kalau kita tidak menjelaskan kepada si customer-nya, dia bisa beli mungkin ya dana tidak masalah, oke, tetapi tidak cocok di investasinya gitu loh. Jadi dia tidak mendapat apa yang terbaik karena kita tidak belajar seharusnya apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita dibimbing, contoh saya pertama kali ikut, memang saya dari dulu kerja sama developer Pak ya, mungkin banyak pengalaman-pengalaman saya, tetapi saya belajar dari pengalaman di lapangan, ketika saya pertama kali belajar di dalam trainingnya Arebi, saya baru diketahui, oh saya tahu semua itu, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengatur, memilah, dan membuat step by step-nya. Akhirnya apa? Ya hal-hal yang mungkin saya bilang kalau kita membuat step by step-nya itu kita bisa menghindari sesuatu di belakang, resiko dan yang kesalahan yang lainnya. Tapi karena kita tidak tahu, itu tetap harus dijalankan. Seperti ini pasti akan ada miss karena kita tidak ada prepare di awal, karena kita ada pelajari di awal, akhirnya kita ketemu hal tersebut. Yang merugikan siapa? Merugikan kita karena makan waktu lebih lama. Kalau solve problem, oke, settle gitu. Tapi kalau tidak, berarti kita harus menyelesaikan masalah tersebut lagi. So different lagi gitu loh. Tapi kalau di awal kita pelajari, oh di awal ingat ya, ketika kita kontrak agreement dengan si contoh, saya dapat listing, tapi di awal saya tidak periksa itu legalitasnya benar atau tidak, apakah ada kendala di ini, apakah itu sudah sertifikat itu nama si customer-nya sendiri atau belum, masih nama keluarga ataupun nama ahli waris. Saudara, kita tidak pilih di awal, ketika customer kita sudah membeli panjar, sudah mau beli, ya kan, kita baru ketemu masalah itu di notaris, nah itu akan makan waktu lebih lama. Resiko di mana? Resiko menjadi kesalahan kita. Sebagai apa? Sebagai orang yang merekomend, sebagai konsultannya atau sebagai brokernya. Nah hal ini ketika saya pelajari, oh iya ya, kalau seperti itu harusnya saya di awal saya nanya. Saya harus minta seperti ini. Nah ini baru sesuatu yang sangat simple yang dari dulu tidak pernah, mungkin tidak diminta dan tidak dilakukan oleh agent-agent di awal. Nah, hal-hal seperti ini Pak, memang saya jujur ketika saya sudah join dengan Arebi, saya pernah ikut trainingnya beberapa kali, seperti kita bisa ikut seminar dan segala macam. Hal-hal yang dulunya saya anggap remeh dan tidak saya perhatikan, sebenarnya itu efeknya bisa banyak, efeknya bisa panjang. Tapi setelah diajari seperti ini, mata saya terbuka, pikiran saya terbuka. Jadi kita harus perhatikan. Contoh hanya yang sesimpel itu. Di lain lagi, ya saya perbedaan saya dulu karena kita saya kerja dengan developer, ya kan, saya hanya duduk menunggu walk-in gitu kan. Tapi sejak saya join dengan Arebi, saya ketemu banyak teman-teman, baik itu developer, baik itu agensi yang ada di se-Indonesia ini. Saya sudah melihat, kesempatan kita sangat banyak. Karena apa? Ketika orang Medan, contoh, dia ada usaha, ada anak mau sekolah di luar kota, saya tidak kenal siapapun dari situ, saya harus lepas. Karena saya tidak punya jaringan. Tetapi kalau kita di Arebi, anaknya mau sekolah di UGM, saya tinggal kontak teman-teman di Arebi yang ada di Jogja. Ini ada dia, nah teman gue nih mau ke sana, mau cari apartemen, mau beli atau mau sewa di daerah sini ada enggak, atau budget sekian. Mereka bisa bantu. Jadi hal ini juga sangat membantu kita. Nah, ketika saya sudah mendapat poin-poin tersebut, keuntungan tersebut, saya kepengen agent-agent yang lain yang di Kota Medan, baik yang sudah dan yang belum join ke Arebi, ini adalah keuntungan yang bisa Anda dapat. Bukan saya, tapi teman-teman yang mau bergabung di Arebi, ke keluarga besarnya Arebi, ini semua pasti akan Anda dapat nantinya.
Kalau Anda tahu dan mau menjalankannya. Tapi kalau Anda cuma duduk diam ya pasti tidak dapat apa-apa. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi harus bergerak ya, Pak Leo ya. Sekedar tahu saja itu mungkin belum cukup ya, tapi harus bergerak untuk melakukannya ya. Nah, kalau dengar dari cerita Pak Betul. Leo, berarti sebenarnya di Medan ini tantangannya itu adalah untuk tenaga ahli yang profesional nih Pak Leo ya. Berarti masih banyak pelaku usaha yang belum terstandarisasi begitu Pak. Yang istilahnya Ya, berprakteknya masih yang sekadarnya gitu ya, belum sesuai dengan standar yang ada gitu Pak Leo ya. ya. Ya mungkin banyak yang sudah profesional, sudah berpengalaman panjang seperti saya dulu, Pak. Ya, Tetapi tidak termanage dengan bagus. Nah, menurut saya itu sayang sekali. Karena kalau kita udah, contohlah kita sekarang, seperti tadi kita katakan tadi Pak, kalau dulu manual, sekarang sudah mulai ada digital. Kalau betul. kita hanya terpaku dengan apa yang sudah kita ada, yang di dalam buku kita, catatan kita, tidak akan bisa besar. Tapi kalau kita sudah mencoba, contoh kita hari ini ada namanya MIS, itu Ya, sudah menggabungkan semua data-data se-Indonesia. Ya kan? Berarti kalau saya mau cari yang ada di Jakarta, bahkan di Makassar ataupun mungkin di daerah Sulawesi, Pak, saya tinggal buka MIS aja, saya tinggal pencet, data itu sudah akan tersuguhkan. Saya punya barang di Kota Medan, mana tahu orang Jakarta ada yang mau beli, ya toh? Nah, betul. itu juga bisa. Nah, ini ada, hanya kita mau jalankan atau tidak. Nah, kalau mereka mau, saya percaya Aribi, terutama Aribi Sumber dulu deh. Nah, kita pasti bersedia merangkul mereka. Seperti itu, Pak. Oke, jadi Pak Leo, bagi pelaku di bisnis P4 ya, perantara perdagangan properti nih Pak Leo, baik itu kantor maupun perorangan, nah, apa nih pesan dari Pak Leo bagi mereka nih? Apakah mereka benar-benar dihimbau untuk gabung di asosiasi, kemudian mereka juga memiliki standar yang tepat juga, gitu? Emang seberapa penting sih Pak Baik. sertifikasi itu bagi mereka sih Pak? Oke, berapa pentingnya Pak ya? Jadi memang ada dua. Pertama, yang sudah kita bilang bahkan Pak, mereka sudah profesional, bahkan ada yang memang usianya sudah di atas remaja, di atas 30, 40, disuruh Oke, belajar itu lagi masih Pak. remaja ya? Belum tentu. Wah, kalau Oke, saya Pak ABG Pak, aku belum oke. gocap Pak. Tapi memang kendalanya seperti itu Pak. Kalau misalnya yang baru ini kita sudah lihat, semuanya sudah menggunakan teknologi, Pak. Ya, Dan untuk mereka kadang-kadang mereka disuruh belajar kembali, itu bisa makan waktu lebih lama. Akhirnya makan, aduh males, seperti itu. Namun sekarang ada dua. Pertama, kalau dia tidak mencoba untuk belajar untuk maju, Pak, saya percaya, dan saya juga sudah alami, itu akan ketinggalan. Yang saya lakukan sekarang adalah saya bimbing teman-teman untuk supporting ke digital seperti ini untuk mendukung perusahaan dan untuk mendukung mereka semua. Jadi bagi tugas Pak seperti itu. Ya. Nah, bagi mereka yang lain, Anda yang masih muda, itu kesempatan Anda sangat tinggi. Tetapi janganlah Anda masih mengikuti jalur lama. Sayang, kenapa? Saya mengerti. Karena saya sendiri juga sama. Untuk teknologi, mungkin saya butuh waktu 2 jam untuk belajar. Tapi yang masih muda, Pak, dia cuma 15 menit sudah kelar, Pak. Jadi bagi yang anak-anak muda ini ada kesempatan. Pengetahuan pendidikan dari kita, dari Arebi, dan mungkin banyak master franchise yang lainnya, akan membimbing bila mana Anda tertarik mau belajar. Oke, ini masih ada kesempatan yang sangat bagus. Kenapa tidak digunakan? Kenapa harus tunggu besok ataupun lusa ataupun tahun depan? Kenapa? Makin mundur, makin menunda, itu artinya Anda akan makin banyak ketinggalan. Karena perkembangan itu makin mengerikan. Karena ketika saya join dengan RIB, kita masih menggunakan konvensional, Pak. Oke? Tapi dalam sekian tahun, Pak, muncul banyak hal. MIS, ada AI dan segala macam, Pak. Itu saya harus makan waktu lebih lama untuk belajar, walaupun saya di depan mungkin dari mereka 1-2 step. Ya kan?
Tapi kalau saya konsisten belajar 1-2 step ini setiap tahunnya, mereka akan ketinggal jauh di belakang saya. Akhirnya apa? Mereka seharusnya bisa dapat income lebih tinggi, tapi akhirnya tidak dapat. Yang kedua, pemerintah sekarang seperti kita ketahui mengeluarkan peraturan Kemendak nomor 33 tahun 2024 yang memang diwajibkan semua perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang P4 wajib memiliki anggota yang sudah ahli kompetensi tenaga ahli. LSP contohnya. Mereka wajib ikut training dan ikut ujian. Nah, untuk ujian ini memang yang diuji di bidang properti, tetapi banyak hal yang seperti saya katakan tadi, saya sudah 20 tahun di properti, tapi ketika pertama kali saya join di REB, ikut training REB, saya baru tahu, rupanya saya ada beberapa poin yang saya tidak perhatikan ataupun saya melakukan kesalahan selama ini. Dan hal-hal itu ketika diuji, kalau kita tidak tahu, ya bisa aja dia gagal. Walaupun dia punya pengalaman seperti saya, 20 tahun, 10 tahun. Kenapa Anda harus melalui hal-hal yang belum tentu itu benar? Belum itu yang terbaik. Lebih bagus. Dengan adanya fasilitas, dengan adanya hal-hal seperti ini, ikutin saja. Kenapa? Setahu saya Pak, 2026 ya, kita bilang itu sudah mulai diatur, diwajibkan setiap agent personil juga harus sekarang mempunyai sertifikat kompetensi. Ya, kalau dulu mungkin tidak semua diwajibkan, nantinya diwajibkan. Ya, ketika ada target 5.000 orang, agent itu wajib memiliki sertifikat kompetensi seperti ini di tahun 2026 ini, kita nggak tahu 2027 apakah diperlakukan peraturan yang sama seperti di Australia, Singapura. Karena kalau di luar Pak, baik itu notaris ataupun bank, bila tidak berhubungan atau tidak menggunakan agent yang memiliki sertifikat, nah itu tidak bisa melakukan ini Pak, transaksi. Oke. Nah, kalau sampai ke masa itu Anda baru mau melakukan namanya ujian dan segala macam, bisnis yang Anda bisa lakukan, itu terkendala. Apakah perlu melalui hal tersebut? Daripada sekarang kita sudah tahu, sudah banyak diinformasikan baik itu teman-teman dari Master Franchise, teman-teman dari REB. Kenapa coba dipelajari dan kalau memang tidak akan merugikan kawan-kawan, kenapa tidak dilakukan dahulu? Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Karena itu tidak akan menguntungkan Anda. Seperti itu, Pak. Jadi jangan menunda ya, Pak Leo ya. Kalau memang bisa dilakukan, Itu kenapa harus menunda gitu ya? Iya, iya. Dan ini benar, Pak. menarik nih Pak Hendra. Saya baru dapat kabar dan saya teringat nih, ini kita mesti kasih congrats juga karena Pak Leo ini juga selaku asesor di LSP Broker Properti Indonesia ya. Wah, congrats nih Pak Leo ya. Wah, selamat Pak Terima Leo. kasih, Pak. Ya. Jadi Terima kalau kasih, Medan mau Pak. ikut Dan uji terima kompetensi, kasih juga Pak Ari termasuk jauh. pembimbing kami, Pak. Jadi kami adalah murid beliau yang berhasil lulus, Pak. Berarti konkret kepada gurunya juga nih, Pak. Ya gurunya ya. Berarti Sama-sama, yang sama-sama. diajarin Iya. tidak salah, Pak ya. Berhasil, Pak ya. Muridnya Tidak berhasil sia-sia. lulus gitu kan. Saya pikir 100% tadinya lagi lolos Pak semua aja. muridnya, Pak. Wah, 100%. Iya, puji Tuhan ya Pak Leo ya. Jadi setidaknya buat warga Sumatera Utara, bahkan Sumatera ya pada umumnya, nggak perlu sampai ke Jawa ya, bisa uji kompetensi nanti di Medan ya. Di Medan ya, dengan Ya, Pak Leo di Medan. betul. Karena di Medan sudah Tadi menarik yang ada. disampaikan Pak Leo loh, Pak Ari. Ya, Masalah kita harus cepat, nggak boleh menunda-nunda gitu ya. yes, Hmm. betul Ini banget. memang Dan perkembangan teknologi ini kan sesuatu yang bisa dibilang cepat ya. Sekarang serba AI, serba digital, dan kita kalau nggak bisa ngikutin ya akhirnya memang tertinggal ya Pak Leo ya. Ini kayaknya Iya, cocok gitu nih Pak dengan tertinggal. ESP nih. Kita ini kan ya, support digital juga nih. Jadi Oh, iya, nanti oh, mungkin uh, eh, di salah satu misi kami di ESP ini juga untuk bisa mendukung, mensupport kantor-kantor broker yang memang belum punya sistem gitu Pak Leo.
Jadi kalau misalnya nanti Ya, teman-teman di Sumatera Utara juga membutuhkan sesuatu sistem digital yang bisa membuat teman-teman di sana berkembang dengan cepat, kita mungkin bisa berkolaborasi, Pak Leo. siap support ya. Oh, Ya, baik Pak. betul. Ya. Mm-mm. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Leo nih, Pak Hendra nih, ternyata di Medan sendiri pelaku bisnis brokerage itu sebenarnya mereka sudah cukup banyak ya, dan bahkan banyak yang mungkin Mm-mm. katakanlah sudah kawakan ya, gitu, sudah legend lah. Tapi ternyata mereka kerjanya itu masih ada yang belum terstandarisasi gitu ya, seperti yang tadi Ko Leo dapat insight, ternyata habis belajar, oh ada proses-proses yang harusnya itu ikut standarnya supaya meminimalisir tingkat resiko baik hukum ya, pidana maupun perdata juga gitu ya. Nah, mungkin hal-hal Ya. seperti gitu yang bisa dilakukan ya Pak Leo ya. Ada tindakan atau program kerja gitu Betul. Pak Leo dari asosiasi atau dari Pak Leo untuk rekan-rekan lain gitu supaya mereka bisa menjalani bisnisnya dengan benar sesuai aturan regulasi? Baik. Kalau sementara ini memang secara program continuous kita masih belum Pak. Jadi kita kebanyakan masih one by Hmm. one Pak. Oke. Karena masing-masing masih menjaga pride masing-masing Pak. Jadi kita lebih lebih Hmm. lebih konsisten adalah oh, yuk ada problem, ayo kita jumpa kita sama-sama diskusi Pak. Masih sama seperti itu. Karena mungkin kalau di properti yang di Kota Medan kita bilang perusahaan agensinya itu memang jumlahnya masih belum banyak. Jadi masih mudah keep in touch dengan sistem kekeluargaan, Pak. Ya. Seperti itu. Hmm. Tapi sekadar informasi untuk Bapak nih. Karena tadi pagi kan saya juga masih menyebarin link kita ya. Ya. Bahkan tadi pagi ada teman saya yang memang juga suka di bagian motivator dan memang dia lebih fokus ke digital, Pak. Nanti beliau ada kemungkinan minggu depan ada minta jumpa dengan saya sambil ngopi. Dia kepengen dikenalin dengan Bapak nih, Pak. Oh, siap kolaborasi. Karena dia ke Oh, beliau boleh. karena beliau sudah periksa Pak Ari ISP ini ikut di RIB di Banten Pak. Malang, Pak. Jadi beliau kepengen belajar dari ISP. Ya, mungkin kalau Bapak tidak keberatan, minggu depan ketika saya sudah dapat informasi lebih detail, mungkin saya boleh minta izin Pak, saya kenalkan ke Pak Ari atau Pak Hendra nanti. Siap. Boleh, Pak Leo. Ya, dengan senang hati. Sudah ketemu satu fans minimal Pak sebelum kita kita on air Pak di Medan Pak. Oh Hebat, iya. hebat, mantap. Kira-kira apa malam ini juga ikut join dengan kita ya? Ada. Saya lihat dulu mungkin kalau dari Nanti bisa namanya kita mungkin sapa. tidak Pak. Kalau Oke, nama tidak. Belum belum ya. terlihat ya? Ya, Oke. karena beliau memang belum terlihat. Karena beliau memang punya dua usaha, salah satunya adalah IO dan ini ya, florist. Jadi kalau Oke. bulan-bulan begini kan banyak orang bikin acara, Pak. Jadi kelihatannya dia malam pasti Hmm. banyak acara ikut-ikut aja, apa ngurus-ngurus acara IO seperti itu, Pak. Oh ya. Hmm. Ya, Ya. siap. Ya, Kita akan ini sangat kan menantikan nih, Pak Leo. udah menjelang Cengbeng ya Kota Medan lagi Rame trennya ya. acara-acara reuni, Pak. Iya, acara reuni pasti Oh mulai ya. rame lagi, Pak. Ya, Betul. Cengbeng semua kumpul ya. sampai pertengahan April ya, Ko Leo ya, Betul kurang Pak, lebihnya ya. Cengbeng semua Hmm. kumpul. Hmm. Jadi Oke, kalau saya lihat ini kemungkinan dia lagi bikin acara itu Pak. baik. Nah, Siap. eh, jangan sungkan juga, Ko Leo, Atau jika mungkin dari Pak ternyata Ari sama Pak dibutuhkan. Hendra ada nggak input-input untuk kita di Medan Pak, di Sumatera Ya, Utara? Karena kalau betul. Makanya pengalaman Pak Pak Leo, Ari kan susu saya juga nih Pak. suhu rendah, Pak. Mohon bimbingannya Pak. Siap. Jadi prinsipnya kami sebagai ISP, Pak Leo, jika dibutuhkan, kita juga bisa kolaborasi, Pak Leo ya. Kita bisa edukasi bagi para pemilik kantor untuk menjalankan bisnisnya seperti apa yang sesuai dengan standar digital yang baru ya. Tapi tentunya bukan berarti kami mau mengajari ikan berenang, bukan ya. Tapi lebih tepatnya kami mau men-share bahwa ini loh ada perkembangan teknologi yang bisa membantu ya dan mengotomatisasi proses gitu, terutama bagi yang masih manual gitu ya. Mungkin kantornya Paleo kalau masih ada proses yang manual, nah itu kita bisa enrich gitu, kita bisa support. Begitu.
gambarannya Pak Leo ya. Nanti bisa mau adakan acara juga oke, karena kebetulan kami di pertengahan April kalau tidak ada halangan itu kita akan roadshow juga ke Jawa gitu, karena ada beberapa area tertentu sudah mengundang Hmm. kami. Nah, kita akan ada acara roadshow di Jawa juga nih Pak Leo gitu. Mungkin kita juga bisa nanti berikutnya setup ya di Sumatera juga nih Pak Leo gitu. Karena ini fungsi Mungkin boleh Pak edukasi ya. nanti di-share ke kita. Baik. Saya bisa share juga ke teman-teman yang di Pekanbaru kan, Ya, Palembang, Jambi ya, lagi yang baru ya. Boleh Pak, boleh siap. Pak. Itu kehormatan bagi kami Pak nanti Pak. Sama-sama Pak Leo. Oke, Sama-sama Pak Leo ya. ya. Mungkin dari partisipan, silakan jika ada yang mau berkomentar atau bahkan mau bertanya kepada narasumber, silakan bisa di kolom chat atau di kolom Q&A, ya, atau bahkan juga bisa raise hand untuk kita berikan akses untuk open microphone. Monggo, para ISP-an dan sobat properti dipersilakan. Kayaknya hari ini udah pada seru nih dengerin Pak Leo sharing nih, Pak Hendra ya. Ya, oke. Kayaknya masih pada sibuk nih. Nah, oh, ada Pak Gio ya, kenalan dari Pak Leo juga nih. Ya, Pak Gio termasuk agent muda sekarang Pak yang memang lagi viral ya Pak. Sering oke, online dia di ya dia juga sering aktif di ini medsos Pak ini Pak. oke. Oh, oke. Welcome Pak Gio, monggo Pak. Ya, silakan Pak Gio. Iya, suaranya masih putus-putus dikit ya. Rekan Pak Leo juga dalam dunia properti. Ya, makasih Pak atas Oke, sharingnya malam ini sehingga bisa membantu saya ya, bisa bermanfaat ilmunya yang di-sharing, mungkin bisa membantu dalam karir saya ke depannya Pak. Gitu. Pak amin. Gio dalam 3 bulan 4 bulan ini di proyeknya Agung Sedayu lumayan banyak penjualan Pak. Saya harap tahun ini penjualan bisa kali 2 kali 3 Pak Gio ya. Amin Pak Leo. Doa kembali ke Pak Leo juga. Berkat dari Pak Leo juga ini sih, karena kebetulan Pak Leo agensi leads agency ya dalam project Agung Sedayu Group kita under Pak Leo. Tentu kalau Oke, kita banyak jualan berkat Under Arabi Sumatera Utara. Ya lanjut Pak Gio, lanjut. ya Ya, itu aja sih. oke. Ya terputus. Iya, mungkin kendala signal juga ya. iya. Ya, Terima Ya. kasih Pak Gio Pak untuk Gio dan tim partisipasinya. termasuk Sukses terus. sangat semangat Pak jualan Pak. Jadi kita oke. sebagai partnernya juga sangat semangat untuk supporting ya. Walaupun apapun yang dibutuhkan ya kalau bisa fight kita bantu fight terus. Ya yang penting teman-teman Ya. sukses bisa closing. Seperti itu. Amin, amin. Ya, oke. Mungkin dari Pak Hendra, Ya, ada pertanyaan lain mungkin dari para ISP-an hadirin malam ini. ya ini ada Bu Nita ya, ada Mm-mm. Bu Lina ya, rame-rame ya. Monggo kalau ada yang mau diskusi, mau kenalan sama area Medan, ya Sumatera Utara, dipersilahkan. Siapa tahu ada yang mau co-broking ya. Tadi kelihatannya banyak sekali proyek di Sumatera Utara yang lagi booming. Iya, Seperti dan peluang Agung investasinya Podomoro, loh, Pak. Agung Sedayu, Hmm, terus Ciputra juga, Ciputra juga dan ada. ada, Ciputra bahkan 3 project ongoing Pak sekaligus. wow, luar biasa. Berarti memang oke. ekonomi di Sumatera Utara, di Medan ini memang nggak ada resesinya ya. Naik terus, growing terus. Makanya para developer-developer nasional ini masuk semua ke sana. Betul Pak. Mungkin orang Medan dulu suka Hmm. menabung Pak. Seperti dianjurkan oleh orang tua harus banyak menabung. Jadi uang tabungannya sekarang untuk beli properti siap Pak. Wah, betul-betul. Jadi developernya masuk, uangnya udah ready gitu ya, tinggal beli.
Udah ready gitu. Oke, mantap sekali ini insight-nya ya Pak Ya. Hendra ya. Oke. Dan kita tunggu nih Pak Leo ya untuk kolaborasi berikutnya juga dengan rekannya Pak Leo yang sebagai motivator juga ya. Kita siap dan dengan senang hati nih kita sambut ya. Mm. Ya. Dan sepertinya Baik. bagaimanapun juga waktu juga nih Pak Hendra, Pak Leo yang harus memisahkan kita juga ya. Nggak berasa 40 menit udah panjang jadi 1 jam. Seru ya Iya, ngobrol. sekarang udah jam 9.10 ternyata. Iya, oke. Benar. Nggak terasa ya Sobat Coba Properti kalau dan kesempatan untuk ESPN ya. ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Anytime, anywhere, Pak. Bagi kita, Pak. Siap, siap, siap. Kita akan Iya, rutin. dengan senang hati nih, senang sekali Pak Leo bisa gabung dengan kami diskusi aspirasi properti malam ini, Pak. Iya, oke. Dan tidak terasa Kalau juga saya nih justru rekan menjadi ESPN. kehormatan, Pak. Saya dikasih kesempatan. Betul, betul. Iya. Kami yang terima kasih loh Pak Leo atas insight dan perspektifnya ya, terutama terkait dengan pasar properti di Sumatera dan kita juga jadi tahu ternyata di Sumatera Utara itu juga ada loh asosiasi real estate brokernya, ada Arebi-nya ya, dan ada juga asesornya ya, LSP Broker di sana juga. Jadi semoga diskusi kita di malam ini dapat memberikan gambaran lebih jernih bagi broker, investor, dan masyarakat dalam melihat peluang secara bijak dan strategis di Sumatera Utara. Ya. Dan sesuai tadi pesannya dari Pak Leo, kalau boleh saya rangkum sedikit, yuk mari jadi broker yang profesional, berintegritas, beretika, patuh pada regulasi, dan memiliki kompetensi. Ya. Dan terima kasih kepada seluruh ESPN dan Sobat Properti yang telah meluangkan waktu bersama dengan kami. Ya, kami Ari dan Pak Hendra mewakili ISP Indonesia, kami mohon pamit diri dan sampai jumpa di episode Aspirasi Properti berikutnya. Di bulan April, bulan yang cukup seru ya, karena kita akan ada 5 session. Minggu pertama kita akan training terkait dengan videografi, teman-teman. Bulan ini kita sudah fotografi. Nanti di bulan April awal kita videografi, terus minggu keduanya dengan legal, notaris. Minggu ketiganya kita akan ada training juga terkait dengan AI. Ya. Dan minggu keempatnya kita akan kembali lagi Nusantara Series. Jika tidak ada halangan, kita akan kenalan dengan DKI, ya, dengan Pak Hengki. Gitu ya. Dan minggu kelimanya kita akan ketemu dengan tokoh. Ini salah satu tokoh properti juga ya. Dan kita kalau tidak meleset, kita akan bahas dengan Batam. Ya, jadi akan ada jagoan toko properti dari Batam yang akan bersama dengan kita. Itu 5 session minggu di April nanti, teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Pak Leo, thank you sudah jadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih juga Pak Hendra.